menuju ke loket pembayaran dan membeli tiket masuk seharga 15.000 untuk warga lokal dan 50.000 untuk warga asing. Kemudian kita menuju ke tempat untuk memasangkan kain kotak-kotak yang wajib dipakai oleh wisatawan ketika berkunjung ke Candi Ceto. Candi Ceto memiliki corak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit pada abad ke-15. Laporan ilmiah pertama mengenai Candi Ceto dibuat oleh Van de Vlies pada tahun 1842 dan penemuan objek terpendam dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbangkala Hindia Belanda. Candi Ceto memiliki corak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa era Majapahit, terletak pada abad ke-15. Lokasi candi ini berada di lereng permukaan Gunung Lawu dengan ketinggian 1.496 meter di atas permukaan laut dan berada di Dusun Ceto, Desa Gumang, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Halo semua, di sini aku lagi berada di depan 1 hour later. Sebelum gapura besar berbentuk candi Betar, kita mendapati dua pasang arca penjaga. Aras pertama ini merupakan halaman dari candi. Kita juga bisa menemukan halaman seperti ini di aras kedua. Sekarang kita baru di aras kedua, yang ini adalah patung penjaga di aras kedua. Setelah itu, ayo kita menuju ke aras ketiga. Ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada 14 teras atau bundin bertingkat memanjang dari barat ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras saja. Dan pada saat ini kita sedang berada di petilasannya Ki Ageng Grinceng Wesi atau leluhur masyarakat Dusun Ceto. Sebelum memasuki aras kelima, pada dinding kanan gapura terdapat inskripsi dengan aksara Jawa kuno berbahasa Jawa kuno yang berbunyi eling padamel irikang buku tirta sunya hawa kira yo hilang saka kalaya wiku goh anot iku 1397. Tulisan ini ditafsirkan sebagai fungsi candi untuk mensucikan diri dan penyebutan tahun pembuatan gapura yaitu 1397 Saka atau tahun 1475 Masehi. Pada aras kelima ini kita menemukan relief yang terletak di dasar tanah yang berbentuk kura-kura dan ada yang berbentuk paus juga. Relief kura-kura raksasa ini diduga sebagai lambang Majapahit. Kura-kura ini juga melambangkan penciptaan alam semesta, sedangkan palus atau penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat pula penggambaran hewan-hewan lain seperti mimi, katak, dan ketam. Simbol-simbol hewan yang ada dapat dibacakan sebagai Surya Sengkala berangkat tahun 1370 Saka atau 1451 Masehi. Dan saat ini kita akan menuju ke pendeta-pendeta yang masih digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Teras ketujuh ini dapat kita temui dua arca, yang di sebelah utara merupakan arca Sabda Polo dan di sebelah selatan merupakan arca Nyenaya Genggong. Kedua tokoh tersebut diyakini sebagai abdi dan penasihat spiritual Sang Prabu Brawijaya V.
Pada aras ke-8 terdapat arca Palus di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam bentuk Mahadewa. Pemujaan terhadap arca Palus melambangkan ungkapan syukur dan penghargaan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Dan pada aras terakhir yaitu adalah aras tertinggi sebagai tempat pembacaan doa, dan di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Pada bagian teratas kompleks Candi Cetro terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum pelaksanaan upacara ritual peribadahan. Dan sekarang kita akan menuju ke pintu keluar. Yang pendopo tadi loh teman-teman, kita ambil belok ke sebelah kanan ya, karena nanti kalau kita turun lurus ke bawah tidak boleh sama kakak-kakaknya yang berada di situ. 2000 years later. Sebenarnya sebelum kita turun ke jalan setapak seperti saat ini yang saya dan teman-teman saya lewati, kita bisa menuju ke Candi Ketek dan Saraswati. Namun karena kami sudah lelah untuk berjalan dan memutuskan untuk kembali masuk ke Candi Cetro saja dengan melewati pintu yang berada di Few sebelah moments kanan. later. Walaupun tidak sesuai dengan videonya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Candi Ketek. Candi Ketek merupakan salah satu candi peninggalan Hindu. Di sana terdapat jelmaan Dewa Wisnu, salah satu dewa dalam ajaran agama Hindu yang menopang Mandagiri dalam penganugerahan laut oleh para dewa dan raksasa untuk mendapatkan tirta amarta dalam kisah Samudra Matana. Dan dengan adanya kisah Samudra Matana ini menunjukkan fungsi Candi Ketek sebagai tempat peruatan untuk membersihkan dan membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Candi Cetro memiliki daya tarik tersendiri, yaitu dijadikan sebuah latar foto atau video yang tentunya akan menambah kesan indah dan mempesona jika berfoto di area candi tersebut. Selain itu, pengunjung yang datang ke tempat wisata Candi Cetro ini juga ingin belajar mengenai sejarah yang ada dan juga menenangkan pikiran dan menghirup udara segar khas pegunungan yang akan membuat Anda semakin betah untuk berada di sini. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. End of flashback. Ini gambaran kita suatu hari nanti.